wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Solehatul Islamiyah dengan NIM 1912140 dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5B. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi salah satu tugas pengembangan kurikulum berbasis literasi dengan dosen pengampu Ibu Helna Nelis. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum, pengembangan kurikulum, dan pembelajaran kurikulum. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum. Istilah kurikulum digunakan dalam dunia pendidikan. Para ahli pendidikan memiliki penafsiran yang berbeda tentang kurikulum. Namun demikian, dalam penafsiran yang berbeda itu ada juga kesamaannya. Kesamaan tersebut adalah bahwa kurikulum berhubungan erat dengan usaha mengembangkan peserta didik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kurikulum memang diperuntukkan untuk anak didik. Nah, pembahasan yang kedua yaitu ada pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum pada hakikatnya adalah proses penyusunan rencana tentang isi dan bahan pelajaran yang harus dipelajari terus-menerus. Orientasi pengembangan kurikulum menurut Seller menyangkut 6 aspek. Yang pertama itu ada tujuan pendidikan, menyangkut arah kegiatan pendidikan, artinya hendak dibawa kemana siswa yang kita didik itu. Yang kedua ada pandangan tentang anak, apakah anak dianggap organisme yang aktif atau pasif. Nah, yang ketiga ada pandangan tentang proses pembelajaran, apakah proses pembelajaran itu dianggap sebagai proses transformasi ilmu pengetahuan atau mengubah perilaku anak. Yang keempat ada pandangan tentang lingkungan, apakah lingkungan belajar harus dikelola secara formal atau secara bebas yang dapat memungkinkan anak bebas belajar. Yang kelima ada konsep tentang peranan guru, apakah guru harus berperan sebagai instruktur yang bersifat otoriter atau guru dianggap sebagai fasilitator yang siap memberi bimbingan dan bantuan pada anak untuk belajar. Yang keenam ada evaluasi belajar, apakah mengukur keberhasilan ditentukan dengan tes atau non-tes. Pembahasan ketiga yaitu ada pembelajaran kurikulum. Sistem pengajaran melahirkan tindakan-tindakan guru dan siswa, maka dapat juga dikatakan bahwa tindakan-tindakan itu pada dasarnya implementasi pada kurikulum yang selanjutnya. Nah, implementasi itu akan memberikan masukan dalam proses perbaikan kurikulum. Demikian terus-menerus hingga pengembangan kurikulum siklus yang tanpa ujung. Nah, jadi keterkaitan antara pengertian kurikulum, pengembangan kurikulum, dan pembelajaran kurikulum merupakan tiga hal yang tak dapat dipisahkan. Mengapa? Walaupun kegiatannya memiliki porsi yang berbeda, tapi ketiganya saling menguntungkan. Poin selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang peran dan fungsi kurikulum. Peranan kurikulum sebagai program pendidikan yang telah direncanakan secara sistematis mengemban peranan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada peranan konservatif. Salah satu tanggung jawab kurikulum adalah mentransmisikan dan menafsirkan warisan sosial kepada generasi muda. Dengan demikian, sekolah sebagai suatu lembaga sosial dapat mempengaruhi dan membina tingkah laku para siswa dengan nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat. Sejalan dengan peranan pendidikan sebagai salah satu proses sosial. Nah, yang selanjutnya ada yaitu peranan kritis. Kebudayaan senantiasa berubah dan sekolah tidak hanya mewariskan kebudayaan yang ada, melainkan juga memilih unsur-unsur kebudayaan yang akan diwariskan. Dalam hal ini, kurikulum turut aktif berpartisipasi dalam kontrol sosial dan menekankan pada unsur berpikir kritis. Selanjutnya itu ada peran kreatif. Kurikulum melakukan kegiatan-kegiatan kreatif dalam konstruktif, dalam arti menciptakan dan menyusun sesuatu yang baru
tujuan yang dicapai, akan tetapi berbagai hal yang berhubungan dengan upaya pencapaian tujuan tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada kurikulum aktual, adalah kurikulum nyata yang dapat dilaksanakan oleh guru sesuai dengan kondisi yang ada. Misalnya jika kita berpraktik di sebuah sekolah dalam mengganti mikroorganisme, maka setiap anak akan dapat menggunakan mikroskop. Kalau kurikulum itu diterima di sekolah yang telah memiliki peralatan semacam itu, maka tentu saja guru dapat melaksanakan sesuai tuntunan kurikulum. Tetapi seandainya kurikulum itu harus dijadikan pedoman bagi sekolah-sekolah yang tidak memiliki peralatan semacam itu, tentu kurikulum ideal semacam itu tidak mungkin dapat dilakukan. Poin selanjutnya yaitu ada hidden curriculum. Menurut Bilek dan Kilbride, hidden curriculum memiliki 3 dimensi. Yang pertama yaitu hidden curriculum dapat menunjukkan suatu hubungan sekolah yang meliputi interaksi guru, peserta didik, struktur kelas, keseluruhan pola organisasional peserta didik sebagai mikroskop sistem nilai sosial. Yang kedua yaitu ada hidden curriculum dapat menjelaskan sejumlah proses pelaksanaan di dalam atau di luar sekolah yang meliputi hal-hal memiliki nilai tambahan, sosialisasi, pemeliharaan, struktur kelas. Yaitu ada hidden curriculum mencakup perbedaan tingkat kesenjangan atau internasionalitas, seperti halnya yang diamati oleh para peneliti, tingkat yang berhubungan dengan hasil yang bersifat insidental. Bahkan hal itu kadang-kadang tidak diharapkan dari penyusunan kurikulum. Bahasan yang terakhir yaitu ada kurikulum pendidikan Islam. Nah, pengertian kurikulum pendidikan Islam yaitu kurikulum pendidikan Islam adalah bahan-bahan pendidikan Islam berupa kegiatan, pengetahuan, dan pengalaman yang dengan sengaja dan sistematis diberikan kepada anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam. Atau dengan kata lain, kurikulum pendidikan Islam adalah semua aktivitas, pengetahuan, dan pengalaman yang dapat sengaja dan secara sistematis diberikan oleh pendidik kepada anak didik serta rangka tujuan pendidikan Islam. Berdasarkan keterangan di atas, maka kurikulum pendidikan Islam itu merupakan satu komponen pendidikan agama berupa alat untuk mencapai tujuan. Ini bermakna untuk mencapai tujuan pendidikan agama Islam diperlukan